Mertuaku menghina keluargaku di depan tamu pernikahanku. Aku ungkap rahasia besar mertuaku. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Angin sejuk berhembus lembut, menerbangkan helai-helai bunga sedap malam yang menghiasi pelaminan. Udara di Grand Ballroom Hotel Adimarga terasa begitu magis, dipenuhi aroma wangi bunga dan bisik-bisik kagum dari para tamu undangan. Ini adalah hari paling bahagia dalam hidup Maya. Hari di mana ia akan resmi menjadi istri dari Ardi, pria yang ia cintai. Sepanjang hidupnya, Maya tak pernah membayangkan akan menikah dengan pesta semegah ini. Ia hanyalah seorang gadis sederhana dari keluarga yang jauh dari kata mewah. Ayahnya, seorang pensiunan guru SD, dan ibunya, seorang ibu rumah tangga yang piawai memasak, membesarkannya dengan cinta dan kesederhanaan. Keluarga mereka, bagaikan sebuah buku usang yang penuh kenangan hangat, tidak memiliki halaman-halaman berkilauan, namun setiap barisnya berisi keikhlasan dan kehangatan. Di sisi lain, keluarga Ardi adalah sebuah majalah terbitan terbaru, dengan sampul yang mengkilap dan halaman-halaman yang penuh dengan kemewahan dan status sosial. Ayah Ardi adalah seorang pengusaha sukses, sementara ibunya, Bu Ratna, adalah sosialita terkenal yang selalu menjadi pusat perhatian di setiap acara. Maya dan Ardi bertemu secara tidak sengaja di sebuah perpustakaan kota. Pertemuan itu begitu klise, namun cinta yang tumbuh di antara mereka terasa begitu nyata. Ardi melihat Maya bukan sebagai gadis sederhana yang harus ia selamatkan, melainkan sebagai wanita cerdas, penuh empati, dan berhati tulus. Maya melihat Ardi bukan sebagai anak orang kaya yang manja, melainkan sebagai pria yang ramah, rendah hati, dan memiliki senyum yang mampu membuat hatinya luluh. Namun, cinta mereka tak luput dari tantangan. Sejak awal, Bu Ratna, Ibu Ardi, sudah terang-terangan tidak menyetujui hubungan mereka. Ia menganggap Maya tidak selevel dengan keluarga mereka. Ardi, kenapa kamu tidak mencari calon yang setara dengan kita? Paling tidak, yang bisa mengangkat nama keluarga. Begitu seringnya Bu Ratna mengeluh. Meskipun Ardi berkali-kali membela Maya, Bu Ratna tetap bersikap dingin dan merendahkan. Ardi sendiri, meskipun sangat mencintai Maya, seringkali berada dalam posisi yang sulit. Ia adalah anak tunggal yang sangat disayangi, namun di sisi lain, ia juga merasa tertekan oleh dominasi ibunya. Malam itu, di hadapan ratusan tamu undangan, ketegangan itu seakan lenyap ditelan kebahagiaan. Maya mengenakan gaun putih sederhana yang dirancang khusus oleh sahabatnya. Gaun yang berhasil membuat kecantikannya terpancar alami. Ia berdiri di samping Ardi, yang terlihat gagah dengan setelan jas hitamnya. Senyum tak pernah luntur dari wajah mereka. Mereka menyambut para tamu, menerima ucapan selamat, dan berfoto bersama. Tiba saatnya sesi foto keluarga. Fotografer mengarahkan mereka untuk berkumpul di dekat pelaminan. Keluarga Maya, ayah, ibu, dan dua adiknya, berdiri di satu sisi. Mereka mengenakan batik seragam yang dijahit khusus, warnanya coklat tua dengan motif bunga. Sederhana, namun terlihat rapi dan penuh wibawa. Ayah Maya tersenyum bangga, matanya memancarkan kebahagiaan yang tulus. Ibunya, dengan air mata bahagia yang mengalir di pipinya, tak henti-hentinya memuji kecantikan Maya. Di sisi lain, keluarga Ardi berdiri dengan megah. Bu Ratna, dengan gaun malam merah menyala dan perhiasan berlian yang berkilauan, berdiri di tengah-tengah. Tatapannya tajam, penuh dominasi. Ayah Ardi, Pak Sanjaya, terlihat lebih tenang, namun wajahnya menampilkan senyum yang terkesan dipaksakan. Fotografer meminta kedua keluarga untuk berpose bersama. Saat itulah, bisikan Bu Ratna mulai terdengar. Mulanya pelan, seperti dengungan lebah yang tak berbahaya, namun perlahan semakin jelas. Ia berbicara dengan suara yang sengaja dibuat cukup keras agar bisa didengar oleh beberapa tamu di sekitarnya. Aduh, Naya, kamu beruntung sekali bisa menikah di sini. Dulu, Mama kira Ardi akan menikah dengan putri direktur itu. Tapi, sudahlah, namanya juga cinta. Ucap Bu Ratna sambil melirik sinis pada Ibu Maya. Wajah Ibu Maya langsung memucat. Senyumnya lenyap. Maya berusaha mengabaikannya,
Namun Bu Ratna melanjutkan. Syukurlah Ardi mau menikahi gadis sepertimu, kalau tidak, keluarga kalian tidak akan pernah merasakan kemewahan ini. Makanan enak, musik orkestra, dekorasi mahal, pasti ini pengalaman pertama, ya. Ia menambahkan dengan nada mengejek yang tak bisa disembunyikan. Jantung Maya serasa berhenti berdetak. Kata-kata itu seperti pisau tajam yang menghujam ulu hatinya. Lalu memutarnya perlahan. Ia menoleh ke arah ibunya. Air mata sudah membasahi pipi sang ibu. Namun beliau berusaha menahannya agar tidak pecah. Ayahnya, yang selama ini terlihat tegar, kini memalingkan wajah. Matanya terlihat berkaca-kaca. Adik-adiknya menunduk, menahan malu. Ardi yang berdiri di samping Maya terlihat sangat tidak nyaman. Ia menggenggam tangan Maya erat. Namun bibirnya terkatup rapat. Matanya sesekali melirik ibunya. Seperti anak kecil yang takut dimarahi. Ia hanya bisa berbisik, "Maaf, ya," kepada Maya, tanpa berani membantah ucapan Bu Ratna. Keheningan yang menyakitkan menyelimuti keluarga Maya. Mereka hanya bisa menunduk, menerima setiap tusukan hinaan yang dilontarkan. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik. Pandangan mereka beralih dari pelaminan ke keluarga Maya. Bisik-bisik itu bagaikan gema yang menggetarkan seluruh ruangan, menghancurkan sisa-sisa kebahagiaan yang masih ada. Maya merasa malu, marah, dan sedih secara bersamaan. Hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaannya, kini berubah menjadi panggung penghinaan yang tak terlupakan. Setelah sesi foto yang terasa seperti siksaan itu berakhir, Maya menarik Ardi ke sudut ruangan. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya mengalir deras. "Ardi, kenapa kamu diam saja? Kamu dengarkan ibumu bilang apa? Dia menghina keluargaku," ucap Maya dengan suara bergetar. Ardi memeluknya erat. "Maaf, sayang, aku sungguh minta maaf. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kamu tahu sendiri bagaimana Mama." "Aku tahu, Ardi. Tapi ini keluargaku. Mereka orang yang paling aku cintai. Mereka tidak pantas diperlakukan seperti ini," balas Maya sambil terisak. Aku tidak tahu apakah aku bisa melanjutkan ini." Ardi menangkup wajah Maya, menatapnya dalam-dalam. "Tolong jangan bilang begitu. Aku mencintaimu, Maya. Dan aku akan selalu ada di sisimu. Aku janji, aku akan bicara dengan Mama setelah ini. Percayalah padaku." Meskipun Ardi berkata demikian, Maya tahu, Ardi tidak akan pernah berani melawan ibunya. Kebisuan Ardi adalah pengakuan akan ketidakberdayanya. Dan di malam pernikahan mereka, Maya menyadari satu hal. Ia tidak hanya menikahi Ardi, ia juga menikahi Bu Ratna dan semua dominasinya. Di dalam hatinya, Maya bersumpah, ini bukan hanya tentang rasa sakit hatinya, tapi juga tentang harga diri keluarganya. Hari itu, di balik gaun pengantin putih yang indah, tersembunyi sebuah luka yang dalam. Luka yang akan menjadi awal dari perjalanan panjang Maya untuk mencari kebenaran dan keadilan. Ia tidak akan lagi menjadi gadis sederhana yang hanya bisa pasrah. Ia akan menjadi wanita kuat yang berani melawan, demi keluarga yang sangat ia cintai. Dan di sanalah, sebuah dendam yang tulus mulai tumbuh, bersembunyi di balik senyum palsu yang ia berikan kepada para tamu. Pesta pernikahan telah usai. Gemerlap lampu kristal dan alunan musik orkestra kini hanya menyisakan keheningan yang menyesakan. Maya berdiri di samping pelaminan yang kini terlihat kosong, menatap keluarganya yang sedang berpamitan dengan senyum yang dipaksakan. Rasa pahit yang ditinggalkan oleh kata-kata Bu Ratna masih terasa jelas di lidahnya. Luka itu belum mengering, bahkan terus menganga. Ibunya, Bu Salma, memeluk Maya erat. Air mata yang selama acara ia tahan, kini tumpah membasahi bahu putrinya. "Maya, kamu baik-baik saja kan, Nak?" bisiknya. Suaranya serak, penuh dengan kesedihan. Maya mengusap punggung ibunya, berusaha menenangkan. "Aku baik-baik saja, Bu. Jangan khawatir," jawabnya, meskipun ia tahu suaranya sendiri terdengar hampa. Ia menoleh ke arah ayahnya, Pak Budi, yang berdiri tegap namun dengan mata yang tak bisa menyembunyikan rasa kecewa.
Pak Budi adalah sosok yang paling ia kagumi. Seorang pria yang selalu mengajarkan tentang harga diri dan kehormatan. Melihat ayahnya menahan malu di depan banyak orang adalah pukulan terberat bagi Maya. "Maya, ayah bangga padamu," ucap Pak Budi. Suaranya pelan dan bergetar. "Ingat, nak, kaya atau miskin, yang paling penting adalah hati. Jangan pernah biarkan siapapun merendahkanmu karena keadaan." Maya mengangguk, menahan tangisnya agar tidak kembali pecah. Ayahnya memeluknya erat. Ciuman di keningnya terasa seperti janji untuk selalu melindunginya, bahkan dari jauh. Kedua adiknya, Tio dan Siska, juga ikut memeluknya. Tatapan mereka penuh simpati dan kepedihan. Mereka tahu persis bagaimana rasa sakit yang dirasakan sang kakak. Setelah keluarga Maya pergi, Maya ditinggalkan dalam keheningan yang lebih mencekam. Ia menoleh ke arah Ardi. Pria itu berdiri canggung, terlihat serba salah. Bu Ratna, dengan wajah angkuh, sedang berbincang dengan beberapa tamu terakhir, tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah. Maya merasakan kemarahan yang membuncah di dalam dadanya. Ia tidak marah pada Bu Ratna, karena ia sudah terbiasa dengan sikap wanita itu, melainkan pada Ardi. Pada suaminya yang seharusnya menjadi pelindungnya, namun hanya bisa diam membisu. "Ardi, kamu lihat bagaimana ibu bersikap?" tanya Maya, suaranya rendah dan penuh kekecewaan. "Mereka pulang dengan perasaan sakit, dan kamu tidak melakukan apa-apa." Ardi berjalan mendekat, meraih tangan Maya. "Sayang, aku sungguh minta maaf. Aku sudah minta maaf tadi, kan? Maaf saja tidak cukup. Ardi, kamu harus membela kami. Membela keluargaku. Mereka adalah keluargamu sekarang." Maya menepis tangan Ardi. "Atau memang kamu juga setuju dengan ibumu?" Ardi terkejut mendengar tuduhan itu. "Tidak, Maya. Tentu saja tidak. Aku tidak pernah setuju dengan sikap Mama. Aku mencintaimu dan aku menerima keluargamu apa adanya. Aku hanya tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Mama itu sulit dibantah." Maya terdiam. Ia menatap mata Ardi, mencoba mencari kejujuran di sana. Ia melihat ada ketulusan, tapi juga ada ketakutan. Ardi memang mencintainya, tapi ia juga terikat kuat oleh bayang-bayang dominasi ibunya. Malam itu, Maya menyadari bahwa ia tidak bisa mengharapkan Ardi untuk menjadi pahlawannya. Ia harus berjuang sendiri. Di sisi lain, di ruang VIP, Pak Sanjaya, ayah Ardi, sedang berbicara dengan Bu Ratna. Wajahnya terlihat tegang. "Ratna, apa yang kamu lakukan di depan para tamu? Itu sangat tidak sopan." Bu Ratna mendengus. "Sopan? Apa yang tidak sopan? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kita harus bisa memilih menantu yang sepadan. Dia itu dari mana-mana tidak pantas untuk Ardi." "Tidak pantas? Mereka sudah menikah, Ratna. Dan Maya adalah wanita yang baik. Kamu pikir dengan menghina keluarganya, kamu akan terlihat hebat? Kamu justru membuat kita semua malu," tegur Pak Sanjaya. Bu Ratna mendelik. "Kamu tidak mengerti. Aku hanya ingin melindungi Ardi. Lagi pula, siapa yang peduli dengan omongan orang-orang miskin itu?" Pak Sanjaya menggelengkan kepalanya. Ia merasa lelah menghadapi sikap istrinya yang selalu ingin tampil sempurna di mata orang lain. Malam itu, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Bu Ratna. Namun ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa pasrah, karena setiap kali ia mencoba melawan, Bu Ratna akan selalu mencari cara untuk memutarbalikkan keadaan. Kisah cinta Maya dan Ardi yang seharusnya dimulai dengan keindahan, justru dimulai dengan luka. Malam pertama mereka sebagai suami istri bukanlah malam yang romantis, melainkan malam yang dipenuhi keheningan dan jarak emosional. Mereka berbaring di ranjang yang sama, namun terasa seperti di dunia yang berbeda. Ardi memeluknya, mencoba menghapus luka yang ibunya goreskan, namun Maya merasa hatinya terlalu beku untuk merasakan kehangatan itu. Maya memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir diam-diam di balik kelopak matanya. Ia kembali mengingat wajah ayahnya yang menahan malu, wajah ibunya yang menangis, dan kebisuan Ardi. Di dalam hatinya,
Sebuah tekad baru terbentuk. Ia tidak akan tinggal diam. Ia akan membela keluarganya. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia yakin, suatu saat nanti, ia akan menemukan cara untuk melawan ketidakadilan ini. Malam itu, bukan hanya pernikahan yang dimulai, tapi juga sebuah perjalanan panjang untuk mencari kebenaran dan menebus harga diri keluarganya. Pagi pertama Maya sebagai Nyonya Ardi Sanjaya jauh dari bayangan indahnya. Bukannya terbangun dalam pelukan Ardi dan menikmati sarapan romantis, Maya justru disambut oleh suasana dingin dan sunyi di rumah megah keluarga suaminya. Setelah pernikahan, Maya dan Ardi memang memutuskan untuk tinggal di rumah keluarga Ardi atas desakan Bu Ratna. Alasan Bu Ratna sederhana. Ardi anak tunggal, kita tidak mungkin meninggalkannya begitu saja. Apalagi dengan menantu yang belum tahu apa-apa tentang tata krama keluarga kita. Rumah itu bagaikan istana, namun terasa hampa. Lantai marmer yang dingin, lukisan-lukisan antik yang mahal, dan perabotan ukiran mewah seolah-olah berteriak bahwa tempat ini tidak ditujukan untuk kehangatan keluarga. Sejak hari pertama, Maya sudah merasa terasing. Bu Ratna memperlakukannya lebih seperti asisten rumah tangga daripada menantu. Setiap pagi, Bu Ratna akan memberikan daftar pekerjaan rumah yang harus Maya selesaikan, mulai dari membersihkan ruang tamu, menyiram bunga, hingga mengurus persiapan makan malam. Jangan hanya jadi pajangan, Naya. Jadi istri itu harus berguna. Sindir Bu Ratna suatu sore, saat Maya sedang duduk di sofa ruang keluarga, membaca buku. Dulu, aku menikah dengan ayah Ardi. Aku mengurus semua pekerjaan rumah sendiri. Tidak ada pembantu. Kamu ini beruntung, sudah ada pembantu, tapi masih saja malas. Maya hanya bisa menunduk, menahan air matanya. Ardi yang baru pulang dari kantor menyaksikan kejadian itu. Ia buru-buru mendekati Maya. Maafkan Mama ya, sayang. Mama hanya bercanda. Tidak, Ardi. Dia tidak bercanda. Dia benar-benar menyindirku. Bisik Maya, suaranya parau. Ardi menarik napas panjang. Aku tahu. Aku akan bicara dengan Mama. Janjinya. Namun, lagi-lagi, janji itu tidak pernah terwujud. Setiap kali Ardi mencoba berbicara dengan ibunya, Bu Ratna akan memanipulasi situasi. Ardi, kamu lihat kan, Maya itu belum bisa apa-apa. Mama hanya ingin mengajarkannya. Kamu tidak mau kan, punya istri yang tidak bisa mengurus rumah tangga? Atau, kamu ini lebih membela istrimu daripada ibumu sendiri? Mama yang melahirkan dan membesarkan kamu. Loh. Kata-kata itu selalu berhasil membuat Ardi merasa bersalah. Ia mencintai Maya, namun ia juga sangat mencintai ibunya. Ia terjebak di antara dua wanita penting dalam hidupnya. Maya memahami posisi sulit Ardi, namun ia tidak bisa terus-menerus menoleransi perlakuan Bu Ratna. Ia merindukan keluarganya. Ia merindukan pelukan hangat ibunya, lelucon ayahnya, dan tawa ceria adik-adiknya. Setiap kali Maya menelepon orang tuanya, ia selalu berusaha terdengar bahagia, padahal hatinya remuk redam. Suatu hari, Bu Ratna berencana mengadakan acara arisan. Ia meminta Maya untuk membantu menata hidangan dan menyambut para tamu. Maya melakukannya dengan ikhlas, berusaha menunjukkan bahwa ia memang bisa menjadi istri yang baik. Namun, lagi-lagi, Bu Ratna tidak melewatkan kesempatan untuk merendahkannya. Saat para tamu, yang sebagian besar adalah sosialitas senior, memuji-muji hidangan yang disiapkan Maya, Bu Ratna tersenyum sinis. Ah, ini bukan apa-apa. Ini semua resep dari pembantu lama kami. Maya hanya membantu sedikit saja. Dia kan tidak terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Dulu di rumahnya, mungkin masakan sederhana saja sudah cukup. Para tamu tertawa, namun tawa itu terasa hambar di telinga Maya. Wajahnya memerah, namun ia berusaha tersenyum. Ia menatap Ardi, berharap suaminya akan membela, namun Ardi hanya bisa menunduk, seolah tak berani menentang ibunya. Malam harinya, setelah para tamu pulang, Maya tak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis di dalam kamar, di hadapan Ardi. Ardi, aku tidak tahan lagi, isaknya. Setiap hari, ibumu terus-menerus menyindirku.
Aku merasa seperti tidak punya harga diri di rumah ini. Ardi memeluknya. Maafkan Mama, sayang. Aku janji. Aku akan bicara. Aku akan minta Mama berhenti. Kamu sudah berjanji berkali-kali, Ardi, jawab Maya dingin. Tapi tidak pernah ada yang berubah. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, Maya. Ardi mengakui dengan frustasi. Aku tidak bisa melawan Mama. Dia sangat keras kepala. Maya terdiam. Ia menatap suaminya, lalu memalingkan wajah. Sejak pernikahan, ada dinding tak kasat mata yang tumbuh di antara mereka. Dinding yang dibangun dari kebisuan Ardi dan hinaan Bu Ratna. Malam itu, Maya menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengandalkan Ardi. Ia harus menemukan cara untuk membela dirinya dan keluarganya sendiri. Ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan siksaan mental ini, meskipun itu berarti ia harus bertindak sendirian. Maya tahu, ia harus bersabar. Ia akan mencari celah, sebuah kelemahan, atau rahasia yang mungkin Bu Ratna simpan. Ia akan mencari kekuatan yang ia butuhkan untuk berdiri tegak, dan tidak lagi menjadi korban. Di balik air mata dan kesedihan, ada sebuah api kecil yang menyala di dalam hati Maya. Api yang siap membakar semua ketidakadilan yang ia terima. Hari-hari berlalu, namun luka di hati Maya tak kunjung sembuh. Kehidupan pernikahannya terasa seperti berada dalam sangkar emas yang dingin. Setiap hari adalah siksaan mental yang berulang. Bu Ratna tak pernah lelah menemukan cara untuk merendahkannya. Seolah-olah ia menikmati penderitaan Maya. Maya terus-menerus disindir di depan para pembantu, di depan Pak Sanjaya, dan bahkan di depan Ardi. Ia merasa seperti kehilangan dirinya yang dulu, gadis periang yang penuh senyum. Kini, senyumnya terasa hampa, hanya sebuah topeng untuk menutupi rasa sakit yang menggerogoti jiwanya. Ardi, meskipun mencintainya, tetap tidak berdaya. Setiap kali Maya mengeluh, ia hanya bisa meminta maaf dan berjanji akan berbicara dengan ibunya, janji yang tak pernah ia tepati. Ardi terlalu takut, terlalu tertekan oleh bayang-bayang dominasi Bu Ratna. Maya menyadari, ia harus kuat sendirian. Ia tidak bisa lagi bergantung pada Ardi. Ia harus menemukan cara untuk membela dirinya dan keluarganya sendiri. Tekad itu semakin membara di dalam hatinya. Suatu sore, Maya sedang menyiram bunga di taman belakang. Salah satu tugas yang diberikan Bu Ratna. Langit mulai senja, memancarkan cahaya oranye kemerahan yang indah. Rumah itu terasa sepi karena Ardi masih di kantor dan Pak Sanjaya sedang bermain golf. Hanya ada Maya, beberapa pembantu, dan Bu Ratna yang sedang berada di ruang kerja di lantai 2. Tiba-tiba, Maya mendengar suara Bu Ratna yang berbicara di telepon. Suara itu terdengar tegang dan penuh amarah. Ruang kerja Bu Ratna memiliki jendela besar yang menghadap ke taman. Jendela itu sedikit terbuka, sehingga suara Bu Ratna terdengar jelas. Maya, yang tadinya hendak kembali ke dalam, menghentikan langkahnya. Rasa penasaran mengalahkan segalanya. Aku tidak peduli. Kamu harus tutup mulutmu, teriak Bu Ratna. Kalau sampai rahasia ini terungkap, semuanya akan hancur. Ardi, masa depannya bisa hancur. Suaranya terdengar panik dan ketakutan. Maya terdiam. Rahasia apa? Pikirnya. Selama ini, ia hanya mengenal Bu Ratna sebagai wanita sombong dan angkuh. Namun ia belum pernah melihat Bu Ratna setakut ini. Dengar baik-baik, jangan pernah hubungi aku lagi, lanjut Bu Ratna. Suaranya kini melirih. Biarkan saja masa lalu itu terkubur. Aku sudah bahagia dengan hidupku yang sekarang. Jangan merusaknya. Setelah itu, ia membanting teleponnya. Terdengar suara dentuman keras. Lalu keheningan. Maya merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, percakapan itu bukan tentang masalah bisnis. Ini adalah rahasia pribadi yang sangat penting, yang mampu mengguncang fondasi keluarga Ardi. Apa yang disembunyikan Bu Ratna? Apa hubungannya dengan Ardi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Rasa ingin tahu Maya semakin besar. Ia tidak lagi bisa menahannya. Ia harus tahu rahasia apa yang disembunyikan Bu Ratna. Rahasia yang membuatnya begitu ketakutan.
Maya mulai menyadari bahwa rahasia ini mungkin adalah celah yang selama ini ia cari. Jika ia bisa menemukan rahasia itu, ia bisa membalas perlakuan Bu Ratna. Bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk keadilan. Untuk membela diri dan harga diri keluarganya yang telah dihina. Keesokan harinya, saat Bu Ratna pergi ke salon dan Ardi di kantor, Maya memutuskan untuk memulai penyelidikannya. Ia tahu ini adalah kesempatan terbaiknya. Ia harus berhati-hati agar tidak ketahuan. Ia mulai mencari petunjuk di seluruh rumah, dimulai dari ruang kerja Bu Ratna. Namun, ruangan itu terkunci. Maya tidak menyerah. Ia tahu, jika ada rahasia, pasti ada petunjuk yang tersembunyi. Ia teringat akan ucapan Bu Ratna yang menyebutkan masa lalu. Ia berpikir, mungkin rahasia itu tersimpan di tempat yang jarang dikunjungi, tempat yang berbau masa lalu. Matanya kemudian tertuju pada sebuah pintu kayu tua di sudut gudang. Pintu itu terlihat usang dan penuh dengan sarang laba-laba. Tidak ada yang pernah masuk ke sana. Dengan memberanikan diri, Maya mengambil kunci cadangan yang ia temukan di lemari tua di dapur. Setelah mencoba beberapa kunci, akhirnya ia berhasil membuka pintu gudang. Udara di dalam gudang terasa pengap dan lembab, dipenuhi aroma kertas usang dan debu. Tumpukan barang-barang antik dan kotak-kotak berukuran besar memenuhi ruangan. Maya mulai mencari. Ia memeriksa setiap sudut, setiap tumpukan, setiap kotak. Setelah mencari hampir 1 jam, pandangannya jatuh pada sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di bawah tumpukan karpet usang. Kotak itu tidak terkunci, namun terlihat tua dan berdebu. Jantung Maya berdebar kencang. Tangannya gemetar saat ia menyentuh kotak itu. Ia merasa ada sesuatu yang penting di dalamnya. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Ia membawa kotak itu keluar gudang, lalu menguncinya kembali. Ia menyembunyikan kotak itu di kamarnya, di bawah tempat tidur. Sore harinya, saat Ardi belum pulang dan Bu Ratna belum kembali, Maya membuka kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan beberapa dokumen dan foto-foto lama. Jari-jarinya menyentuh permukaan foto yang telah menguning. Sebuah foto yang menunjukkan Bu Ratna muda tersenyum di samping seorang wanita lain yang terlihat mirip dengan Ardi. Perasaan Maya campur aduk. Ia tahu, ia telah menemukan sesuatu yang besar. Sebuah rahasia yang terkubur selama bertahun-tahun. Sebuah rahasia yang mungkin akan menjelaskan mengapa Bu Ratna begitu membencinya. Dan mengapa ia begitu takut jika masa lalu terungkap. Maya duduk di tepi ranjang, membolak-balik dokumen dan foto-foto itu, berusaha mencari tahu kebenarannya. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan, namun ia tahu, ia telah selangkah lebih dekat untuk menemukan keadilan. Jantung Maya berdegup kencang, suaranya menguasai keheningan kamar. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak kayu tua itu. Aroma masa lalu yang tersimpan di dalamnya seolah-olah menghembuskan napas misteri yang gelap. Di dalam kotak itu, tersusun rapi beberapa dokumen dan tumpukan foto yang telah menguning dimakan usia. Foto pertama yang ia ambil adalah foto Bu Ratna muda. Wajahnya terlihat jauh lebih lembut dan senyumnya tulus. Bukan senyum angkuh yang selama ini Maya kenal. Namun, yang menarik perhatiannya adalah wanita yang berdiri di samping Bu Ratna. Wanita itu memiliki mata yang serupa dengan Ardi, hidung yang mancung, dan senyum yang menawan. Di bawah foto itu, ada tulisan tangan yang indah. Untuk sahabatku, Ratna. Selamanya akan menjadi bagian dari keluarga. Maya mengerutkan kening. Perasaan aneh merayap di benaknya. Ia membalik foto-foto lain. Ada foto wanita itu sedang menggendong bayi laki-laki yang sangat mirip dengan Ardi. Ada juga foto Bu Ratna dan wanita itu, tertawa bersama di depan sebuah rumah sederhana. Maya merasakan ada benang merah yang tersembunyi, namun ia belum bisa merangkainya menjadi sebuah kesimpulan. Maya melanjutkan pencariannya, memeriksa dokumen-dokumen di dalam kotak. Ia menemukan surat-surat lama, sebuah akta kelahiran, dan sebuah buku harian yang terlihat sangat usang. Ia membuka buku harian itu. Di halaman pertama, tertulis nama, Ayu Salsabila. Maya langsung tahu, wanita itu adalah pemilik buku harian ini. Dengan hati-hati, Maya mulai membaca buku harian tersebut.
Setiap kalimatnya menceritakan kisah persahabatan yang erat antara Ayu dan Ratna, dari masa kecil hingga mereka dewasa. Ayu adalah putri tunggal dari keluarga terpandang, sedangkan Ratna adalah anak dari asisten rumah tangga keluarga Ayu. Ayu, yang berhati mulia, tidak pernah membeda-bedakan Ratna. Mereka tumbuh bersama seperti saudara. Buku harian itu juga menceritakan bagaimana Ayu jatuh cinta dan menikah dengan Pak Sanjaya, ayah Ardi. Mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Ardi. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Buku harian itu terputus di tengah jalan. Di halaman terakhirnya tertulis, "Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Penyakit ini semakin menggerogotiku. Satu-satunya harapanku adalah agar Ratna bisa menjaga Ardi. Ia adalah sahabatku, dan aku percaya ia akan menjadi ibu yang baik." Air mata Maya menetes. Ia merasa sesak di dadanya. Kisah tragis itu menyentuh hatinya. Namun, ia belum menemukan jawaban mengapa Bu Ratna bisa menjadi istri Pak Sanjaya. Ia terus mencari, hingga akhirnya menemukan sebuah surat yang terselip di balik akta kelahiran Ardi. Surat itu ditulis oleh Ayu, ditujukan untuk Ratna. Isi surat itu menjelaskan bahwa Ayu meminta Ratna untuk menikahi Pak Sanjaya setelah ia meninggal, dengan satu syarat. Ratna harus menjaga Ardi seperti anaknya sendiri dan tidak pernah mengungkap kebenaran ini, agar Ardi tidak merasa kehilangan sosok ibu. Dengan tulus, Ayu menitipkan Ardi kepada Ratna. Ratna yang saat itu adalah asisten rumah tangga di rumah Ayu, bersedia melakukannya. Namun, surat itu juga menyisakan satu pertanyaan besar. Mengapa Bu Ratna, yang awalnya begitu tulus, kini berubah menjadi wanita angkuh yang penuh kebencian? Maya kembali meneliti dokumen-dokumen lain. Di sana ia menemukan akta kelahiran Ardi. Benar saja, di sana tertulis nama ibu kandung Ardi adalah Ayu Salsabila, bukan Ratna. Dan yang lebih mengejutkan, Maya menemukan sebuah surat wasiat. Di dalamnya, Pak Sanjaya menulis bahwa semua harta warisan akan jatuh ke tangan Ardi, dan jika Ardi tidak memiliki keturunan, harta itu akan disumbangkan ke panti asuhan. Nama Bu Ratna tidak tercantum dalam surat wasiat tersebut. Maya merasakan sepotong demi sepotong teka-teki itu mulai terangkai. Ia kini mengerti. Bu Ratna menikahi ayah Ardi bukan karena cinta, melainkan karena ia melihat kesempatan untuk mengangkat status sosialnya. Ia takut Ardi tidak memiliki keturunan, karena itu berarti ia tidak akan mendapatkan sepeser pun dari harta warisan. Dan yang paling penting, ia membenci Maya karena Maya mengingatkannya pada masa lalunya yang miskin. Maya adalah bayangan dari dirinya yang dulu, dan ia tidak ingin kembali ke masa itu. Oleh karena itu, ia terus-menerus merendahkan Maya, agar ia merasa bahwa dirinya sudah berada di level yang lebih tinggi. Maya terdiam, menatap dokumen-dokumen di tangannya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, ia merasa sedih atas nasib Ayu, wanita yang begitu tulus. Di sisi lain, ia merasa marah pada Bu Ratna, wanita yang memanipulasi segalanya demi kekayaan dan status. Sebuah dilema besar muncul di benaknya. Haruskah ia mengungkap rahasia ini? Atau haruskah ia tetap diam? Ia tahu, mengungkap rahasia ini bisa menghancurkan keluarga Ardi. Namun, ia juga tahu, ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Maya memeluk kotak itu erat, merasakan beban kebenaran yang kini berada di pundaknya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, namun ia yakin, keputusannya akan mengubah segalanya. Malam itu, di dalam kamarnya yang dingin, Maya bersumpah bahwa ia akan mencari keadilan, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Ayu dan Ardi. Malam itu, setelah menutupi kotak kayu tua dengan selimut tebal dan menyembunyikannya di bawah kasur, Maya tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan kepingan-kepingan rahasia yang baru saja ia temukan. Ia berbaring di samping Ardi, yang sudah tertidur pulas, dan menatap langit-langit kamar yang gelap. Di satu sisi, ada rasa lega yang aneh. Akhirnya ia mengerti mengapa Bu Ratna begitu membencinya. Kebencian itu bukan personal, melainkan manifestasi dari rasa tidak aman dan ketakutan Bu Ratna akan masa lalunya. Maya adalah cerminan dari dirinya yang dulu,
seorang gadis sederhana yang menikahi seorang pria kaya. Ia adalah pengingat konstan akan asal-usul Bu Ratna sebagai asisten rumah tangga, sebuah masa lalu yang ingin sekali ia kubur dalam-dalam. Namun, di sisi lain, ada dilema yang jauh lebih besar. Bukti-bukti yang ia pegang bisa menghancurkan hidup Bu Ratna, dan mungkin juga menghancurkan keluarga Ardi. Jika rahasia ini terungkap, Ardi akan mengetahui bahwa ibunya bukanlah ibu kandungnya, dan Bu Ratna hanyalah seorang wanita yang mengambil keuntungan dari kebaikan hati Ayu. Pak Sanjaya pun akan terkejut dan mungkin marah besar. Maya tidak bisa tidak memikirkan konsekuensi dari tindakannya. Pagi harinya, saat Ardi pergi ke kantor, Maya memutuskan untuk menelepon sahabatnya, Rina. Rina adalah satu-satunya orang yang ia percaya di dunia ini. Ia menceritakan segalanya, dari penghinaan di hari pernikahannya hingga penemuan rahasia besar Bu Ratna. Rina mendengarkan dengan seksama, sesekali menghela napas terkejut. Jadi, Bu Ratna itu bukan ibu kandung Ardi? Tanya Rina, suaranya dipenuhi ketidakpercayaan. Ya, dan dia menikahi ayah Ardi bukan karena cinta, melainkan karena wasiat dari ibu kandung Ardi, jawab Maya lirih. Dia juga tahu kalau dia tidak akan dapat apa-apa dari warisan kalau Ardi tidak punya keturunan. Makanya dia sangat membenciku, karena aku adalah ancaman bagi masa depannya. Keheningan sejenak menguasai percakapan mereka. Rina adalah sahabat yang selalu berpikiran logis dan rasional. Maya menunggu nasihatnya dengan cemas. Maya, ini sulit, kata Rina akhirnya. Tapi menurutku, kamu harus mengungkapnya. Kenapa? Tanya Maya, suaranya bergetar. Aku tidak ingin menghancurkan keluarga Ardi. Bukan kamu yang menghancurkan, Maya. Rina membantah dengan tegas. Bu Ratna yang sudah menghancurkan segalanya. Dia sudah menghancurkan harga diri keluargamu. Dan dia juga sudah menipu Ardi dan Pak Sanjaya selama bertahun-tahun. Kamu tidak bisa terus-menerus hidup dalam kebohongan. Kamu juga berhak mendapatkan kebahagiaan dan perlakuan yang adil. Tapi, bagaimana dengan Ardi? Dia pasti sangat terpukul, kata Maya. Aku tidak tega melihatnya sedih. Ardi mungkin akan sedih, tapi kebenaran itu akan membebaskannya. Dia berhak tahu siapa ibu kandungnya. Dia berhak tahu siapa orang yang sudah membesarkannya dengan kebohongan. Rina menjelaskan dengan sabar. Maya, kamu harus mengungkap rahasia ini, bukan sebagai balasan, tapi untuk kebenaran. Untuk membersihkan nama keluargamu, dan untuk memberikan keadilan kepada Ayu, ibu kandung Ardi yang sudah meninggal. Kata-kata Rina seperti air dingin yang membasahi pikiran Maya. Iya benar. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang kebenaran. Ia tidak bisa terus-menerus hidup di bawah tekanan Bu Ratna. Ia harus mengambil tindakan. Maya menghela napas panjang. Beban di hatinya terasa sedikit lebih ringan. Ia kini memiliki dukungan. Ia tidak lagi sendirian. Meskipun ia tahu langkah ini akan sangat berat, ia merasa lebih siap untuk menghadapinya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Maya tidur dengan nyenyak. Ia tahu, sebuah babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Babak yang penuh dengan keberanian dan kebenaran. Maya menunggu saat yang tepat. Ia tahu, ia tidak bisa mengonfrontasi Bu Ratna di depan Ardi atau Pak Sanjaya, karena Bu Ratna akan memanipulasi situasi dan membuat Maya terlihat seperti penjahat. Ia harus melakukannya saat mereka berdua saja. Kesempatan itu datang saat sore hari, ketika Ardi masih di kantor dan Pak Sanjaya sedang bermain golf. Bu Ratna sedang duduk di ruang keluarga, membaca majalah mode. Dengan jantung berdebar kencang, Maya menghampirinya. Di tangannya, ia membawa kotak kayu tua yang berisi semua bukti. Bu Ratna meliriknya sinis. Ada apa? Apa kamu tidak punya pekerjaan lain selain mengganggu Mama? Maya menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Ada sesuatu yang harus saya bicarakan dengan ibu, ucapnya. Suaranya tenang namun tegas. Bu Ratna mendengus. Bicara apa? Tentang kamu yang tidak becus mengurus rumah tangga? Sudahlah, saya tidak ada waktu untuk itu. Ini bukan tentang saya, Bu. Ini tentang ibu, balas Maya.
Lalu ia meletakkan kotak itu di meja kopi di hadapan Bu Ratna. Ini tentang masa lalu ibu. Mendengar kata, masa lalu. Wajah Bu Ratna langsung berubah pucat. Matanya membelalak, penuh dengan ketakutan. Ia menatap kotak itu, lalu beralih menatap Maya dengan tatapan tajam, seolah ingin menembus Maya dengan tatapannya. Apa-apaan ini? Dari mana kamu dapat ini? Tanyanya, suaranya bergetar. Saya menemukannya di gudang. Jawab Maya jujur. Saya juga sudah membacanya. Semua dokumen, foto, dan buku harian Ayu. Saya tahu semuanya, Bu Ratna. Bu Ratna berdiri dari sofanya. Wajahnya merah padam. Berani-beraninya kamu. Kamu mengobrak-abrik barang pribadi saya. Kamu tidak punya tata krama. Teriaknya. Saya tidak punya pilihan lain. Balas Maya tenang. Ibu terus-menerus menghina saya dan keluarga saya. Saya berhak tahu mengapa ibu sangat membenci saya. Kebohongan. Semua itu bohong. Bu Ratna membantah, meskipun suaranya tidak meyakinkan. Ayu itu, dia memang sahabat saya. Tapi semua yang kamu baca itu hanya karangan. Maya menggelengkan kepalanya. Ia membuka kotak itu dan mengeluarkan foto Bu Ratna bersama Ayu. Foto ini? Buku harian ini? Akta kelahiran Ardi? Apakah ini semua karangan? Tanyanya. Suaranya naik 1 oktav. Ibu bukan ibu kandung Ardi. Ibu adalah mantan asisten rumah tangga yang dinikahi Pak Sanjaya atas permintaan Ayu, ibu kandung Ardi. Bu Ratna terdiam. Lidahnya keluh. Ia tidak bisa lagi membantah. Ia menatap Maya dengan tatapan benci dan jijik. Jadi, kamu mau apa? Mau mengungkap semua ini? Silakan. Tapi kamu harus tahu, kalau kamu berani-beraninya mengungkap ini, kamu akan menyesal. Ancamnya. Aku akan pastikan Ardi tidak akan pernah mencintaimu lagi. Aku akan pastikan kamu kembali ke kehidupan miskinmu yang dulu. Ancaman ibu tidak akan mempan. Maya menjawab dengan tegas. Saya tidak akan takut lagi. Saya mengungkap ini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk kebenaran. Ardi berhak tahu siapa ibu kandungnya. Pak Sanjaya berhak tahu bahwa ibu sudah menipu mereka selama bertahun-tahun. Dan saya berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Bu Ratna tertawa sinis. Kamu pikir dengan mengungkap ini, kamu akan jadi pahlawan? Kamu hanya akan menghancurkan keluarga suamimu sendiri. Dan Ardi, dia tidak akan pernah memaafkanmu. Itu urusan saya dengan Ardi. Tapi yang jelas, saya tidak akan membiarkan ibu terus-menerus merendahkan saya dan keluarga saya. Maya berkata dengan lantang. Saya akan pastikan semua orang tahu siapa ibu sebenarnya. Bu Ratna membelalakan matanya. Ia tidak menyangka Maya akan seberani ini. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Maya dengan tatapan benci yang membara. Maya mengambil kotak itu kembali, dan berjalan meninggalkan Bu Ratna yang kini terdiam, dikuasai oleh rasa panik dan amarah. Ia telah mengambil langkah pertama. Ia telah menghadapi ketakutannya. Meskipun ia tahu konsekuensinya akan berat, ia merasa lega. Ia telah menemukan kembali harga dirinya, dan ia siap untuk bertarung demi kebenaran. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai, dan kali ini, ia tidak akan mundur. Maya tidak tinggal diam setelah konfrontasi sengitnya dengan Bu Ratna. Ia tahu Bu Ratna pasti akan mencoba memutarbalikkan fakta atau bahkan memfitnahnya. Maya tidak ingin memberikan kesempatan itu. Ia harus bertindak cepat dan memastikan kebenaran terungkap di hadapan semua orang, tanpa bisa dimanipulasi lagi. Kesempatan itu datang 2 hari kemudian. Saat keluarga besar Sanjaya berkumpul untuk makan malam bersama, sebuah tradisi bulanan yang rutin diadakan. Ruang makan besar itu dipenuhi tawa dan obrolan ringan. Bu Ratna, dengan senyum palsunya, duduk di ujung meja, seolah tidak ada yang terjadi. Ia sesekali melirik Maya dengan tatapan tajam, memperingatkan Maya untuk tidak berbuat macam-macam. Maya, di sisi lain, duduk di samping Ardi, terlihat tenang namun hatinya berdebar kencang. Ia tahu, momen yang ia tunggu-tunggu telah tiba. Setelah hidangan utama selesai, dan obrolan mulai mereda,
Maya berdiri dari tempat duduknya. Semua mata tertuju padanya. Ardi menatapnya bingung. Ada apa, sayang? Bisiknya. Maya hanya tersenyum. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Bu Ratna, yang sudah merasa ada yang tidak beres, langsung memotong. Duduklah. Maya, apa-apaan ini? Jangan berbuat yang memalukan. Namun, Maya tidak peduli. Ia menatap semua orang di meja itu, lalu memulai bicaranya dengan suara yang lantang dan jelas. Semua, saya minta maaf jika mengganggu acara makan malam ini. Tapi ada sesuatu yang sangat penting yang harus saya sampaikan. Ini tentang keluarga kita. Ia menceritakan semuanya, dimulai dari penghinaan yang ia dan keluarganya terima di hari pernikahannya. Bu Ratna mencoba menyela. Itu tidak benar. Dia bohong. Dia hanya mencari perhatian. Tapi Maya melanjutkan. Saya tidak berbohong. Saya punya bukti. Ia lalu mengeluarkan kotak kayu tua dari tasnya, meletakkannya di atas meja. Di dalam kotak ini, ada kebenaran yang sudah Ibu Ratna sembunyikan selama bertahun-tahun. Semua orang terdiam. Pak Sanjaya menatap Bu Ratna dengan tatapan curiga. Ardi terlihat bingung dan terkejut. Maya melanjutkan ceritanya. Ia mengeluarkan buku harian Ayu, foto-foto lama, dan akta kelahiran Ardi. Bu Ratna bukan ibu kandung Ardi, ucap Maya. Suaranya bergetar namun tegas. Ibu kandung Ardi adalah Ayu Salsabila, sahabat Bu Ratna. Dan Bu Ratna adalah mantan asisten rumah tangga keluarga ini yang dinikahi Pak Sanjaya atas wasiat Ayu. Ruangan itu hening. Hanya terdengar suara napas yang tercekat. Pak Sanjaya menatap Maya, lalu beralih menatap Bu Ratna. Wajahnya berubah menjadi sangat pucat. Matanya berkaca-kaca. Ardi, yang tadinya bingung, kini terlihat sangat terpukul. Ia menatap ibunya dengan tatapan penuh pertanyaan. Tidak, ini semua bohong, teriak Bu Ratna. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dia hanya ingin merusak keluarga kita. Namun, Pak Sanjaya tidak mempercayainya. Ia mengambil buku harian itu dari tangan Maya dan membacanya. Setelah membaca beberapa halaman, air mata mengalir deras di pipinya. Ia menatap Ardi dengan tatapan penuh penyesalan. Nak, maafkan ayah. Ayah merahasiakan ini darimu. Kenapa? Yah? Kenapa ayah merahasiakannya? Tanya Ardi, suaranya serak. Ia menatap Maya dengan tatapan yang sulit diartikan. Pak Sanjaya menjelaskan semuanya. Ia menceritakan tentang Ayu, istrinya yang tulus, dan bagaimana Ayu meminta Ratna untuk menjaga Ardi. Ia menikah dengan Ratna bukan karena cinta, melainkan karena ia ingin memenuhi janji terakhir istrinya. Namun, ia tidak menyangka bahwa Ratna akan berubah menjadi wanita angkuh yang penuh kebencian. Bu Ratna kini terdiam. Ia menangis terisak-isak. Maafkan saya hanya takut kehilangan semua ini. Maya menatap Bu Ratna, lalu menatap Ardi. Ardi, yang kini sudah tahu kebenaran, menatap Maya dengan tatapan yang penuh dengan kelegaan dan rasa bersalah. Ia kini mengerti mengapa Maya begitu berani. Ia mengerti mengapa Maya harus melakukan ini. Kebenaran yang menyakitkan ini akhirnya membebaskan mereka semua. Kebenaran yang terungkap bagaikan badai yang menyapu bersih semua kebohongan. Setelah Maya selesai berbicara dan Pak Sanjaya mengonfirmasi kebenaran buku harian itu, keheningan panjang yang mencekam menyelimuti ruang makan. Tidak ada yang berani berbicara. Ardi, yang tadinya duduk kaku, kini bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri Maya. Matanya dipenuhi air mata, namun juga ada tatapan lega yang dalam. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya memeluk Maya erat. Maafkan aku, sayang, maafkan aku. Bisiknya, suaranya serak. Aku sudah menjadi suami yang buruk. Aku diam saja saat keluargamu dihina. Aku tidak berani membela kamu. Maafkan aku. Maya membalas pelukan Ardi. Ia merasakan ketulusan di setiap kata-kata Ardi. Luka yang selama ini ia rasakan perlahan-lahan mulai sembuh. Tidak apa-apa, Ardi. Bisik Maya. Kamu tidak salah. Ibu yang salah. Ardi melepaskan pelukannya,
lalu menghampiri ayahnya. Pak Sanjaya masih terlihat sangat terpukul. Ia memeluk ayahnya erat. "Ayah, kenapa ayah merahasiakan ini dariku? Kenapa ayah tidak pernah menceritakan tentang ibu kandungku?" "Ayah, ayah hanya ingin melindungimu," jawab Pak Sanjaya. Air matanya masih mengalir. "Ayah tidak ingin kamu merasa kehilangan. Dan ayah juga ingin memenuhi janji terakhir Ayu, ibumu. Tapi ayah tidak tahu bahwa Ratna akan berubah seperti ini. Maafkan ayah." Ardi mengangguk. Ia mengerti. Ayahnya melakukan itu karena cinta dan kesetiaan. Ia tidak marah. Ia hanya merasa sedih karena ia telah hidup dalam kebohongan selama bertahun-tahun. Kemudian, Ardi beralih menatap Bu Ratna, yang kini duduk sendiri di ujung meja, menangis terisak-isak. "Ma, panggil Ardi. Kenapa? Ma, kenapa Mama melakukan ini? Kenapa Mama sangat membenci Maya?" Bu Ratna mendongak. Ia menatap Ardi, lalu menatap Maya. Wajahnya dipenuhi rasa penyesalan. "Mama, Mama tidak tahu harus berkata apa. Mama hanya takut kehilangan semua ini. Mama berasal dari keluarga miskin. Mama tidak ingin kembali ke kehidupan itu." Maya mengingatkan Mama pada masa lalu yang ingin Mama lupakan. "Maafkan Mama." Maya merasa kasihan. Ia mengerti ketakutan Bu Ratna. Namun, ia tidak bisa memaafkan semua perlakuan Bu Ratna begitu saja. Bu Ratna telah menyakiti keluarganya. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia lupakan dengan mudah. Setelah malam itu, Ardi, Maya, dan Pak Sanjaya berbicara dari hati ke hati. Mereka memutuskan untuk memulai awal yang baru. Ardi meminta maaf kepada keluarga Maya atas semua yang telah terjadi. Ia mendatangi ayah Maya, bersimpuh, dan meminta maaf atas perlakuan ibunya. Keluarga Maya, dengan hati yang besar, memaafkan Ardi. "Kami tahu kamu anak yang baik, Ardi," ucap ayah Maya. "Kami tidak pernah menyalahkanmu. Kami hanya sedih karena putri kami harus menderita." Ardi berjanji akan membela Maya dan keluarganya. Ia juga mengambil keputusan besar. "Aku tidak ingin tinggal di rumah itu lagi, Yah," ucap Ardi kepada ayahnya. "Aku ingin memulai hidup baru bersama Maya di tempat lain." Pak Sanjaya mengerti. Ia mendukung keputusan putranya. Ia juga memutuskan untuk mengurus Bu Ratna. Ratna harus mendapatkan bantuan. "Ardi, dia harus bisa berdamai dengan masa lalunya," ucap Pak Sanjaya. Maya dan Ardi akhirnya pindah ke apartemen kecil di pusat kota. Mereka memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang dominasi Bu Ratna dan kenangan menyakitkan di rumah keluarga Ardi. Hubungan mereka menjadi semakin kuat. Ardi kini selalu membela Maya, tidak membiarkan siapapun merendahkannya. Ia belajar untuk tidak lagi takut pada ibunya. Maya, di sisi lain, menemukan kembali dirinya. Ia kini menjadi wanita yang kuat dan berani. Ia tidak lagi pasrah. Ia telah belajar untuk berjuang demi kebenaran dan keadilan. Ia dan Ardi membangun sebuah keluarga baru yang penuh dengan cinta, kejujuran, dan saling menghargai. 2 tahun telah berlalu sejak malam di mana kebenaran terungkap dan badai besar menerpa keluarga Sanjaya. Maya dan Ardi kini hidup di sebuah apartemen yang nyaman di pusat kota, jauh dari kebisingan dan tekanan masa lalu. Dinding-dinding apartemen mereka tidak terbuat dari marmer dingin, melainkan dicat dengan warna-warna hangat yang memancarkan kebahagiaan. Ruangan-ruangan di sana tidak dipenuhi dengan perabot mahal dan antik, melainkan dengan benda-benda sederhana yang memiliki cerita dan kenangan. Di sanalah, mereka membangun sebuah keluarga kecil yang penuh cinta, kejujuran, dan saling menghargai. Hubungan mereka tidak lagi diliputi oleh keheningan yang penuh luka. Mereka berkomunikasi dengan terbuka, berbagi setiap masalah dan kebahagiaan. Ardi, yang dulunya takut pada ibunya, kini menjadi sosok suami yang berani dan protektif. Ia tidak lagi pasif, melainkan selalu menjadi pendukung utama Maya. Ia belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang diam saat yang terkasih disakiti, melainkan tentang berani membela dan melindungi. Ia juga belajar untuk tidak lagi takut pada dominasi ibunya,
Dan ia kini bisa menghadapi ibunya dengan tenang dan penuh rasa hormat, namun dengan batasan yang jelas. Maya, di sisi lain, telah menemukan kembali dirinya. Ia kini menjadi wanita yang kuat, berani, dan berintegritas. Ia tidak lagi menjadi korban, melainkan pahlawan dalam kisahnya sendiri. Ia berhasil membela harga diri keluarganya. Ia berhasil mengungkap kebenaran. Dan ia berhasil menciptakan kebahagiaan sejati dengan Ardi. Ia tidak pernah menyesali keputusannya untuk mengungkap rahasia itu, karena ia tahu, kebenaran itu telah membebaskan mereka semua. Mereka berdua sering mengunjungi keluarga Maya. Di sana, mereka disambut dengan pelukan hangat dan senyum tulus. Ayah Maya, dengan bangga, seringkali menceritakan bagaimana putrinya berhasil berdiri tegak dan berjuang demi kebenaran. Ibu Maya, dengan air mata bahagia, selalu bersyukur karena putrinya telah menemukan kebahagiaan. Hubungan Ardi dengan keluarga Maya juga sangat baik. Ia tidak lagi merasa canggung, melainkan merasa diterima dan dicintai. Sementara itu, kehidupan di rumah keluarga Sanjaya juga berubah. Bu Ratna, setelah semua rahasianya terungkap, merasa malu dan menyesal. Pak Sanjaya membawanya ke psikolog untuk membantu Bu Ratna berdamai dengan masa lalunya. Bu Ratna kini menjadi sosok yang lebih tenang dan tidak lagi angkuh. Ia akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari kekayaan atau status sosial, melainkan dari kedamaian di hati. Ia seringkali menelepon Maya, meminta maaf atas semua kesalahannya, dan sesekali mengunjungi apartemen mereka. Meskipun Maya belum sepenuhnya bisa melupakan perlakuan Bu Ratna, ia belajar untuk memaafkan, karena ia tahu, dendam hanya akan merusak hatinya. Pada suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Maya mengumumkan sebuah kabar bahagia. Ia sedang mengandung. Wajah Ardi langsung berseri-seri. Ia memeluk Maya erat, mencium keningnya, dan berterima kasih atas anugerah terindah yang akan datang dalam hidup mereka. Mereka berdua berjanji akan membesarkan anak mereka dengan cinta, kejujuran, dan kebenaran, hal-hal yang dulu sempat hilang dari keluarga mereka. Di hari anak mereka lahir, Ardi memberikan nama yang indah, Ayu. Sebuah nama yang diambil dari nama ibu kandungnya, sebagai penghormatan atas kebaikan hatinya. Maya dan Ardi percaya, nama itu akan menjadi pengingat bahwa kebaikan hati akan selalu memenangkan segalanya. Kisah mereka bukanlah kisah cinta yang sempurna. Kisah mereka dipenuhi dengan air mata, luka, dan pengorbanan. Namun, disitulah keindahannya. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang keberanian untuk menghadapi masalah, kekuatan untuk berjuang, dan ketulusan untuk memaafkan. Dan di sanalah, mereka menemukan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan harta, melainkan dengan hati yang tulus. Maya, dengan senyum di wajahnya, menatap putrinya, Ayu, yang sedang tertidur pulas dalam pelukan Ardi. Di luar jendela, langit malam dihiasi bintang-bintang yang berkilauan. Ia merasa damai. Hidupnya, yang dulunya penuh dengan kesedihan, kini dipenuhi dengan kebahagiaan. Ia akhirnya mengerti bahwa kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang memiliki orang-orang yang mencintaimu apa adanya. Ia kini memiliki keluarga yang utuh, keluarga yang ia ciptakan dengan cinta, dan itulah kebahagiaan sejatinya.